Miris ya melihat Iya, kedua tim iya, ini. Sebenarnya ada lagi tim-tim yang lain, ada Nusantara United Iya. pasti juga ya. Tapi kita bahas minggu depan Tapi tuh. kita bahas minggu depan akan secara tuntas, kita akan bahas soal klub-klub yang terdegradasi dari Liga 2 sampai Iya. selesai dulu pekan Betul. ini. Dan kita akan kembali lagi membahas soal Persija versus Persib. Yes. Kalau menurut lo sekarang Persija versus Persib nih, kekuatannya seperti apa? Persija, Persib Bandung. Welcome back to Discord, di sisi olahraga bareng Rais dan Estu lagi. Yo. Dan kita lagi bahas Liga 1 dan kita akan membahas partai big match yang Betul. katanya disebut sebagai El Clasico. Gue nggak mau nyebut itu, laga Is. klasik. Tapi lo nyebutnya apa? Big match aja sih. Laga super penting lah. Iya, tapi ini bisa disebut juga derby de Indonesia. Ya, Ibaratnya gitu loh, bisa. ya Kalau kan? ngomong El Clasico itu Persib PSMS itu El Clasico. Persib PSMS El Clasico, ya. Itu El Clasico karena banyak kalau dirunut lagi. Tapi itu kan perdebatan. Iya. Udahlah El Clasico miliknya orang-orang Spanyol, orang-orang Amerika Latin lah. Kita bikin istilah sendiri aja lah. Oke, tapi yang pasti Persija versus Persib ini sangat seru, sangat memanas pastinya karena perebutan untuk kejuaraan. Iya, ini penting banget, Is. Penting, ini jadi salah satu laga yang penting bagi kedua tim karena terkait dengan perebutan juara itu. Yes. Sekarang Persib unggul Unggul. di posisi pertama dengan 10 poin Iya. dari Persija yang ada di posisi ketiga. Tapi sebelum bahas itu, kita selingin bahasan yang lain dulu, Is. Apa? Oh iya, yang tragis, Is, bener, yang tragis banget. Tapi kita belum melangkah ke situ dulu ya. Oke. Kita akan melangkah ke tim Liga yang turun ke Liga 3. Iya. Yaitu Rans Nusantara dan Persikabo. Dua tim yang terdegradasi dari Liga 1 musim lalu. Jadi degradasinya back to back, Is. Iya, back to back degradasi. Kenapa ya? Jadi Kok bisa langsung hancurnya tergulir ya? tung jadi jelang Persija Persib ini ada yang sedih teman-teman di Bogor sama di Pasuruan ya. Iya, Pasuruan. Kalau yang Pasuruan sih biasa aja ya teman-teman mungkin di Bogor. Jadi Rans FC memang ada beberapa tapi kita bahas dua ini karena kenapa? Karena ini adalah dua tim yang musim lalu degradasi dari Liga 1. Rans Nusantara FC dan juga Persikabo 1973. Mereka turun ke Liga 2 musim ini. Ternyata musim ini mereka harus turun di musim depan ke Liga 3 atau Liga Nusantara. Artinya back to back degradasinya dan ini bisa dikatakan ini sedih banget sih gitu. Kalau ngomong Ran dulu katanya mau membangun training ground lah, datang Ronaldinho lah segala macam lah, mana gitu nggak ada, bahkan tim Pindah-pindah kemana-mana ya. pindah kemana-mana gitu. Terus Persikabo sendiri disertai dengan pemain dengan gaji telat sampai pemain itu datang ke supporter, dia ngomong kita nggak dibayar segala macam dengan wajah yang memerah segala macam. Ini gambaran sepak bola Indonesia kok sampai seperti ini banget gitu loh Isya. Gitu. Ya itulah. Tapi salut juga sih sama kedua tim yang mana mereka tetap mau menyelesaikan kompetisi. Ya. Tapi itu kita apresiasi. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan isu finansial itu bisa cepat selesai. Betul. Karena kan biar bagaimanapun pemain juga butuh itu ya. Iya. Itu mereka bermain juga udah berjuang untuk demi keluarga juga. Gitu. Iya. Yang pastinya kita berharap urusan finansial itu bisa selesai. Kalau Rans sih gue juga bingung ya. Kenapa ya? Ketika dipindahkan ke Pasuruan itu kan muncul harapan baru sebenarnya. Iya. Untuk bisa membawa Rans tetap bisa bertahan lah setidaknya gitu. Betul. Ya membantu Raffi lah dikit-dikit dari segi finansial Kan Raffi operasional. bikin STY Foundation sebenarnya. Iya, maksudnya ya bisa jadi dari sisi operasional tuh tertutupi sama yang Iya. waktu itu calon ya. Iya. Ya, nggak tahu jadi apa nggak sih? Nggak tahu Is. Gue lupa dah, gue nggak ngikutin itu. Tapi yang pasti waktu itu nggak dipindah ke Pasuruan kan secara operasional pastinya Raffi tidak terbebani. Ya, Harusnya ya ya. akan di backup gitu loh untuk urusan ini. Tapi ternyata memang secara performa Rans Nusantara ini ya akhirnya harus rela terdegradasi ke Liga Nusantara musim depan. Iya, makanya kalau ngomongin Rans, terutama Rans ya, dengan dulu datang dengan konsep wah gitu, iya. Klub modern lah ya pengelolaannya ya. Katanya gitu. Tapi ternyata kenyataannya ya sampai sekarang nggak ada modernnya gitu. Bahkan kalau kita lihat dari sosial medianya gitu, nggak ya untuk tim yang dipegang orang yang selebgram, influencer dan artis besar yang punya unggahan bagus di media sosial dia, klub ini jauh dari harapan itu gitu loh. Jadi menurut saya ya next lagi kalau mau membangun sepak bola Indonesia harus dari hati gitu. Dan rapor Persikabo di playoff sendiri di playoff degradasi ya sampai 12 Februari itu 5 laga cuma sekali imbang
dan sisanya kalah. Ya itu di fase Playoff degradasi, ya betul. Dan sementara kalau Rans ini juga dari 5 laga 2 imbang, 3 kali kalah. Iya. Jadi belum ada menang. Ini nilai 1 sama nilai 2. Iya benar. Ini tentunya sangat miris ya melihat kedua tim ini. Sebenarnya ada lagi tim-tim yang lain, ada Nusantara United pasti juga ya. Tapi kita bahas minggu depan. Kita bahas minggu depan akan secara tuntas, kita akan bahas soal klub-klub yang terdegradasi dari Liga 2 sampai selesai dulu pekan ini. Betul. Dan kita akan kembali lagi membahas soal Persija versus Persib. Yes. Kalau menurut lo sekarang Persija versus Persib nih, kekuatannya seperti apa? Yang pasti kalau Persib yang terbaru kehilangan Mateo Kocijan. Yang kemarin dapat kartu merah di Semarang. Ya. Itu menambah pemain yang dipastikan absen. Kan? Si Deddy Kusnandar, Salina Nusa, Febri Haryadi, Rahmat Irianto. Terus kabar terakhir Maklok masih hamstring. Itu juga berpengaruh. Sedangkan Persija sendiri yang kemungkinan besar yang pasti dia main adalah Carlos Eduardo. Karena kemarin juga kartu merah kan gitu. Tapi kalau overall sih kita ini tim main di Stadion Patriot karena Jis habis konser Seventeen kemarin nggak bisa dipakai. 2 hari itu gila tuh konsernya. Terus Senayan belum bisa dipakai, Gelora Bung Karno belum bisa dipakai, akhirnya pakai Patriot lagi. Selama edisi Liga 1 sudah ada 2 pertandingan di situ, dan tidak selamanya berpihak pada tuan rumah. Karena Persib hanya menang sekali dan sekali imbang. Itu menurut saya juga sekali imbang Persija sekali menang. Itu artinya Patriot tidak terlalu angker buat Persib gitu. Tapi ini dengan kondisi terakhir ini kan seharusnya Persija bisa dimaksimalkan. Cuma kalau ngelihat performa, Persib itu sejak kalah dari Dewa pekan 18 itu menang terus. Terlepas dari lawannya PSIS lagi bermasalah, tapi menang mereka. Dengan 10 pemain lagi. Dengan 10 pemain. Terus mereka bisa dikatakan banyak pemain yang bisa jadi alternatif. Si A nggak bisa cetak gol, Nick Wipers bisa cetak gol. Si ini nggak bisa cetak gol, si ini bisa cetak gol. Jadi banyak sekali celah-celah yang bisa dimaksimalkan. Bojan Hodak makin menyatu lah dengan tim ini. Sedangkan Persija terakhir mereka menang di mana ya sebelum pokoknya 2 kali kan? Iya betul, 2 kali pertandingan ini kan nggak menang. Nggak menang. Satu mereka imbang tuh lawan PSBS. Terus berikutnya ketika mereka harus kalah dari Dewa yang walaupun sempat 1-1 ya, Dewa kebobolan di menit akhir. Ini juga menurut saya Persija secara pemain lebih komplit. Cuma kehilangan Donitri ya mereka ya. Iya, Donitri kan ke sana. Ke Piala Asia 2020. Tapi kan Donitri bukan pilihan utama juga, tapi bisa dikatakan sebenarnya Persija ini masih konsisten gitu dibandingkan Persib yang kehilangan banyak pemain tapi mereka bisa bangkit itu. Ini yang jadi warning buat tuan rumah sebenarnya buat gue itu. Nah, dari kiper sendiri ya kita bahas lini per lini dulu. Kiper Andri Tani udah pasti main nih. Kemungkinan besar ya. Karena kan Carlos Eduardo kemarin kartu merah. Ya, kartu merah. Ya tentunya ya siapa lagi pilihan yang oke kalau Andri Tani nggak cedera mah udah Andri Tani lah itu ya kan. Dia 16 kali main, 2 assist malah dan catatin 5 clean sheet. Sementara Persib nih ya bakalan Kevin Ray si Mendoza dibandingkan Teja Pakualam ya. Walaupun sering kali Bojan Hodak tuh secara bergantian memberikan kesempatan bermain pada 2 kipernya ini. Kalau secara statistik memang 16 kali main si Kevin 8 kali clean sheet. Lumayan juga nih Kevin. Terus kalau Teja nih 6 kali main 1 clean sheet. Sebenarnya sama-sama punya kualitas ya. Iya. Kipernya. Jadi kalau dari kiper Andri Tani kiper berpengalaman. Dan Andri Tani kemungkinan kalau melawan Persib kan pride-nya berbeda lah. Ini kan Andri Tani itu salah satu ikon yang tersisa di Persija di generasi lama ya, istilahnya seperti itu. Sedangkan di Persib sendiri Kevin Ray Mendoza ya ini memang kiper bagus ya, yang memang kipernya Bojan Hodak banget gitu loh. Dia dibawa dari Kuala Lumpur FC gitu. Sedangkan Teja juga bisa menjadi cadangan yang baik gitu. Nah, ini yang jadi persoalan adalah Andri Tani harus bisa bermain full, tidak kena kartu merah, tidak cedera karena di bawahnya Andre Arido. Ini kiper yang belum berpengalaman. Jadi untuk cadangannya kan agak mengkhawatirkan. Semoga Andri Tani bisa maksimal sepanjang 90 menit menjaga gawangnya si Persija gitu. Nah, di sisi back ada Ferrari, kemudian Kudela, Rizky Ridho. 3 back ya? 3 back. Terus kalau dari Persib sendiri Nick Kuipers, Gustavo Franca ya yang di tengah ini ya. Terus ada Kakang Rudianto, terus kanan. sama kemungkinan Edo ya, yang ini pasti dipercaya ya, daripada Zaldando ya. Antara Edo dan Sandal. Kalau Edo belum menyumbang asis ya? Iya.
Udah. Ya, 1 gol 2 kartu kuning. Belum asis ya, sebagai bek kiri belum asis, padahal dia juga sayap kiri. Zalnando kemarin lawan Semarang cukup cukup maksimal, maksudnya bermain. Ini mungkin pilihannya lebih ke Edo menurut saya ya dibandingkan Zalnando. Tapi yang pasti di posisi bek kanan Kakang Rudianto ini udah pegang kendali ini gitu. Udah jadi pilihan. Jadi kemungkinan di belakang ya 4 ya. Kanan si Kakang, kirinya Edo, tengahnya Franka sama New Keepers. 2 bek yang rajin cetak gol. Iya betul, itu harus hati-hati ya, terutama soal bola-bola set piece-nya Persib ya. Ini karena 2 pemain ini sangat lihai nih nyari-nyari celah. Dan terkadang Persija juga kebobolan dari sisi situ. Betul. Dari bola-bola set piece sering banget. Nah ini yang harus diwaspadai sama Persija. Sementara dari sisi gelandang ada ini Rio Fahmi sebenarnya back sayap ya, bisa jadi gelandang sayap ya. Kan mainnya pakai 4. Ya, pakai 3-4-3 atau 3-5-2. Kemungkinan besar yang akan diterapkan sama Persija Jakarta. Jadi ada Rio Fahmi, kemudian ada Ramon Bueno, Raihan Hanan, Pablo Andrade. Salah satu lumayan juga nih Pablo Andrade nih. Menurut tuh Pablo Andrade atau Firza dulu yang main Kadis? Kemungkinan Firza. Jadi kalau Firza dimainkan, si Gajus maju ke depan. Jadi ada kemungkinan memang atau menduetkan Gustavo dengan Simic? Ya itu udah pasti. Oke. Gustavo sama Simic kayaknya kalau menurut gua bakal dimainin dari awal. Di depan atau 3 dengan Matsumura? Di depan, berdua. Berarti 3-5-2 dong ya? Iya, kemungkinan pakai 3-5-2. Oke. Kemungkinan pakai 3-5-2 karena pastinya siapa namanya pelatihnya? Carlos Peña itu juga nggak mau ini ya gegabah juga karena Persib kan lini serangnya kuat. Betul. Jadi harus lebih diperkuat lagi ketika bertahan harus sampai 5 back nanti yang akan bertahan. Jadi 2 back sayap ini harus kuat ya, Firza sama si Rio Fahmi. Rio Fahmi. Jadi memang ini lumayan kotak-katiknya lumayan sengit juga nih di sini gitu loh bagi Persija. Berarti 3 back Ilham Rio Fahmi sama si Firza, tengahnya Gajos, Bueno sama si Matsumura. Matsumura agak mungkin ke tengahnya ya. Iya pasti. Matsumura sih pasti agak ke tengah sih pasti. Terus depannya walaupun si Gustavo agak mundur dikit, tapi duet ya. Iya, duet sama Simic. Pasti si Carlos Peña ini ingin mengejar gol cepat. Nah, itu kita di tengahnya Persibis. 4 kan di tengah. Nah, di 4 ini kan ya kehilangan Rahmat Irianto, pasti masih ada Adam Alis. Iya, Adam Alis bagus banget. Bagus banget. Adam Alis lagi oke banget mainnya. Apalagi nih lawan mantan klub ya. Iya, orang Jakarta dia. Orang Jakarta lagi. Ibaratnya walaupun tinggal di Sawangan dia. Bukan, Jakarta Timur ya. Oh, di Jakarta Timur ya? Oh iya, Jakarta Timur ya. Terus ya itu si Adam Alis, kemudian Mark Klok juga. Tapi Mark Klok masih tanya ya. Gua rasa sih sembuh nanti dia. Iya. Jadi di belakangnya, di tengah itu ada Adam Alis sama Mark Klok ya? Iya, Adam Alis, sampingnya, Mark Klok. Di sampingnya itu Beckham sih. Iya, Beckham sih kayaknya bakalan dimainin duluan. Beckham. Atau kalau siapa namanya? Si Edo ditarik ke depan, di belakangnya ada Zalnando gitu. Ya itu bisa ada kemungkinan, tapi gue rasa kayaknya tetap pakai 4 back dah. Pakai 4-3-3 deh kayaknya. Ada Tiron ditaruh. Ya, Tiron pasti ditaruh di depan. Ada dampingin si Castaner sama Ciro Alves. Gue nggak tahu ya David da Silva udah pulih atau belum. Kemungkinan di Saudi Arabia kayak kemarin jadi cadangan sih menurut gue. Jadi tapi apa mungkin kemarin emang sengaja disimpan sama Bojan Hodak? Bisa jadi seperti itu. Atau berarti kalau seperti itu Castaner di kanan atau kiri, Ciro di samping, tengahnya David da Silva. Gila itu. Iya, itu makanya si Carovenya ini harus berhati-hati, dia harus ada 2 back sayap yang kuat. Untuk bisa transisi secara cepat. Itu kecepatan itu dimiliki sama Firza sama Rio Fahmi. Nah, itu satu lagi warningnya. Kartu merah. Kita ingat si Firza kan? Pernah di musim lalu. Jadi Firza ini bahayanya itu ketika lawan penyerang tangguh itu loh itu. Ya lumayan agak kurang bisa mengontrol emosi, tapi kedewasaan bermain gua rasa sering pengalaman yang dia udah punya harusnya ya bisa lah, namanya juga tensi tinggi, emosi tinggi, dia pasti ingin membuktikan kan. Tapi ya itu juga harus hati-hati. Tapi mereka juga punya Tiron Del Pino ya. Ini itu luar biasa itu Bang Tiron Del Pino. Ini pemain bisa dimainin di mana aja lagi. Iya. Gitu. Ini salah satu kunci yang mungkin nanti akan jadi pembeda kalau menurut gua. Karena gue yakin kayak Ciro pergerakannya udah pasti dipantau. Ini abis lah gitu. David da Silva biar dipasang juga kayak gitu.
Tirone De Pino juga akan menjadi salah satu sosok yang bakal dikawal dengan ketat ya sama para pemain Persija. Pasti ada instruksi khusus nih, beberapa pemain misalnya yang terdekat sama Tirone De Pino jangan sampai dia terlalu lama megang bola atau dapat kesempatan ruang tembak. Ini yang bahaya. Tapi gue ada sedikit prediksi buat Persib ya. Ini misalnya mereka macet gitu ya. Gue kok di feeling gue itu kayak Rian Kurnia dimainin itu bisa berbahaya. Iya, Rian Kurnia juga bisa bahaya. Misalnya dia di babak kedua akhir gitu ya dimainin, bisa jadi entah dia nyumbang assist atau gol. Ini pemain ini suka seperti itu gitu. Nah, ini yang harus di notice buat Persija. Tapi kalau Persija paling siapa? Raihan Hanan ya. Raihan Hanan, tapi menurut gue Raihan Hanan juga Raihan masih ini ya, masih butuh bimbingan dan ini super big match sih. Jangan lupakan Hanif Sabandi juga lagi oke. Oh iya, Hanif lagi oke. Kemungkinan besar dia juga bisa dipasang nanti. Tapi Hanif Sabandi juga emosinya juga harus diatur. Iya. Tapi dia kemungkinan bisa dipasang sama Gajos. Oke, di tengah atau sama Ramon. Sama Ramon ya. Ini sih. Tapi Gajos diperlukan untuk bola-bola memberikan supply-nya itu loh. Dan set piece-nya. Iya, set piece-nya juga oke. Oke, kita tunggu seperti apa nanti Persija sama versus Persib. Kalau teman-teman prediksinya kayak gimana? Kita nggak usah prediksi, tapi teman-teman tolong prediksi di sini. Iya, betul. Plus skornya. Skornya berapa dan mungkin siapa yang akan jadi pembeda nanti di laga Persija versus Persib. Sampaikan di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Twitter atau X, Instagram, kemudian TikTok dan juga Facebook. Jangan lupa terus subscribe YouTube-nya Skor Indonesia dan kita masih ada di Noise. Dan kalau pengen tahu perkembangan menjelang pertandingan Persija atau Persija Persib ini, terus pantau di skor.id, terus pantau sosial media kita, akan rame di situ dan akan ada yang lain juga, yaitu skor spesial di skor.id. Dengan demikian gue Retnan. Estu Aresto. Sampai jumpa lagi.